Selamat datang kembali Sobat Suhu di podcast Suhu Yumdiar. Hari ini kita akan mengupas topik yang bisa dibilang cukup panas. Kita akan ngobrol tentang dunia burung. Eits, bukan burung yang terbang di langit itu ya, tapi burung dalam arti yang sedikit lebih spesial. Dan untuk itu, kita sudah kedatangan seorang ahli yang, kalau boleh dibilang, sudah merasakan semua jenis burung di dunia. Langsung aja, kita sambut Nyai Kembang. Halo Suhu, apa kabar? Gue sih senang banget nih bisa ngobrol sama lo di podcast kali ini. Jadi, siap-siap deh, karena kita bakal ngomongin burung dengan cara yang nggak biasa. Wah, gue udah nggak sabar nih. Kita langsung aja, Nyai. Lo kan udah merasakan semua jenis burung di Indonesia, bahkan hampir seluruh penjuru dunia ya. Bisa diceritain nggak gimana rasanya jadi seorang pakar burung yang udah meliput hampir semua jenis burung di dunia? Oh, rasanya tuh Suhu, kayak judi pilot yang udah terbang keliling dunia, tapi bukan nyetir pesawat, tapi ya ngurusin burung-burung yang pastinya beda-beda karakter, bentuk, ukuran, dan kegunaan. Ada burung yang panjang, ada yang kecil, ada yang kerempeng, ada yang berotot, pokoknya variatif banget deh. Kalau lo tanya pengalaman paling seru, itu ya pas pertama kali merasakan burung dari negara yang gak pernah kita duga, bakal punya ciri khas yang begitu menggoda. Hah, seru banget. Wah, jadi kalau lo bilang begini, ada rasa unik gitu ya dalam setiap burung dari negara berbeda? Ada yang manis, ada yang pedas gitu. Bener banget Suhu, ada yang enak, ada juga yang agak bikin kaget. Contohnya nih, burung dari negara A, itu bentuknya unik banget, panjang dan besar, tapi kalau udah ketemu rasanya tuh kayak, aduh, pengen nyerah deh, nggak nyangka aja. Wah, jadi ternyata nggak semuanya enak dan mulus ya, Nyai. Ada juga yang bikin kaget. Ngomong-ngomong, lo tuh udah berapa lama sih jadi pakar burung? Gue udah lama banget Suhu, bisa dibilang udah berpuluh-puluh tahun, dari yang masih muda sampai sekarang, udah merasakan banyak banget jenis burung. Gue tuh udah ke berbagai negara, dari yang tropis sampai yang dingin-dingin kayak di Eropa sana. Dan ya, burung di setiap tempat tuh beda-beda banget rasanya, bentuknya, pokoknya nggak ada yang sama. Jadi bisa dibilang lo ini udah terbang kemana-mana ya? Tapi lo ada nggak sih pengalaman lucu atau absurd saat pertama kali kenalan sama burung-burung dari negara lain? Oh, ada banget. Suatu kali gue ke negara A, yang katanya tuh burungnya legend banget. Tapi begitu gue coba, rasanya kayak ngelangkah ke dunia yang asing banget. Serius deh, bukan yang gue bayangkan. Gue sampai mikir, ini burung apa? Kok bisa begitu ya? Ada juga yang bentuknya unik, tapi kalau udah ketemu, malah bikin gue ketawa. Jadi, nggak semuanya sesuai ekspektasi Suhu. Kayak kadang kita ngarep dapat sesuatu yang mulus, malah jadi agak serem gitu ya. Ini sih udah kayak pengalaman pacaran yang nggak sesuai harapan. Betul banget Suhu, tapi itu yang bikin dunia burung makin seru. Kayak hidup ini nggak semuanya mulus, tapi yang penting kita bisa nikmati prosesnya. Mantap! Jadi bagi para pendengar, lo harus siap-siap ya, karena kita bakal terus bahas dunia burung yang gak biasa ini. Nih, ada tips gak sih buat yang pengen mulai menyelami dunia burung biar gak kaget pas nyoba? Gue sih saranin buat yang baru mulai, jangan terlalu buru-buru. Nikmati dulu, pelan-pelan, dan jangan takut buat mencoba. Karena dunia burung itu luas banget. Jangan cuma fokus ke yang populer. Karena yang nggak populer juga, kadang bisa jadi pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu dia. Jadi, untuk Sobat Suhu yang dengerin, burung itu bukan sekedar apa yang kita bayangkan. Kalau lo pengen tahu lebih dalam, tetap dengerin kita terus. Terima kasih banyak, Nyai, udah join di podcast kali ini. Kita bakal lanjut lagi di bagian berikutnya. Oke Sobat Suhu, kita balik lagi di podcast kali ini dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang panas banget. Bukan cuma di podcast ini, tapi di hati semua orang, yaitu soal burung. Jangan salah paham dulu, bukan burung yang terbang-terbang di langit itu, tapi burung dalam arti yang lebih, dekat dengan manusia. Dan kali ini gue udah barengan sama seorang pakar burung yang udah berkeliling dunia merasakan berbagai macam burung. Kalau lo nggak ngerti maksudnya, nanti juga bakal ngerti kok. Langsung aja kita sambut Nyai Kembang.
Wah Suhu, gue sih seneng banget ya bisa sharing soal dunia burung sama lo di sini. Jangan khawatir Sobat Suhu, gue bawa informasi yang nggak biasa banget. Jadi siap-siap ya, karena podcast kali ini bakal ngacak banget. Gue udah nungguin banget nih, Nyai. Jadi gini, lo kan udah nyicipin hampir semua jenis burung dari berbagai negara. Tapi yang bikin gue penasaran, ada nggak sih burung yang menurut lo, wah, ini burung bener-bener beda dari yang lain? Kayak tiba-tiba lo ketemu burung dari negara X yang ternyata bisa bikin lo senyum sendiri gitu. Oh, ada banget Suhu. Misalnya nih, ada burung dari negara Y yang ya ampun, bentuknya panjang banget. Sampai-sampai gue mikir, ini burung apa mau jadi pahlawan super? Kalau lo ngeliat, udah kayak cerita fantasi gitu. Tapi pas dicoba, kok rasanya kayak burungnya lagi bosan kerja? Bingung deh. Jadi lo ngelihat burung itu kayak pahlawan super, ternyata yang keluar malah jadi bosen gitu. Wah, jadi ini mirip banget sama pengalaman kita kalau udah nungguin produk baru di mall, pas beli, malah nggak sesuai ekspektasi ya. Bener banget, kayak gitu. Gue juga pernah nyobain burung dari negara Z yang katanya tuh terkenal banget. Udah deh, jangan ditanya. Awalnya wow banget. Pas dicoba, rasanya kayak, loh, kok gini doang? Kadang gue mikir, apa ini burung atau pacar yang lagi ngambek? Hahaha. Jadi burung itu bisa bikin kaget kayak pacar yang tiba-tiba ngambek tanpa alasan. Wah, gue baru tahu. Jadi ada juga ya burung yang ternyata mengecewakan gitu, Nyai. Lalu nih, bagi yang baru pertama kali mau merasakan burung dari berbagai negara, ada tips nggak biar nggak terkejut kayak lo tadi? Nah, gue ada tips nih, Suhu. Kalau lo baru mau mulai berpetualang di dunia burung, pertama kali yang perlu diingat jangan langsung berharap ada yang hebat. Lo tuh harus santai dulu, jangan terburu-buru. Kayak lo pacaran lah, kalau langsung pengen serius, ntar malah baper gitu deh. Jadi lo bilang dunia burung ini mirip banget sama pacaran ya, Nyai. Kalau langsung berharap banyak, ntar malah kecewa. Wah, gue jadi ngerasa ini podcast bukan soal burung, tapi soal hubungan asmara. Iya dong Suhu, dunia burung tuh persis kayak percintaan. Kadang manis, kadang pahit, kadang besar, kadang kecil. Yang penting nikmatin aja prosesnya. Tapi jangan lupa, nggak semua burung tuh bisa langsung bikin kita terbang ke langit. Ada yang malah bikin kita terjebak di tanah, kayak burung yang belum bisa terbang. Jadi lo bilang burung itu kayak pacar yang kadang ngasih harapan tinggi, tapi pas lo deket malah nggak bisa terbang. Bisa-bisa kita malah jadi ngerasa kayak di dalam drama Korea, Nyai. Iya Suhu, drama banget kan? Tapi itu yang bikin hidup ini seru. Makanya, kalau lo mau coba merasakan burung, jangan buru-buru ngerasa kecewa. Coba dulu, nikmatin prosesnya. Biar nggak jadi kayak orang yang makan sambal pedes terus nangis, tapi tetap nyoba lagi. Mantap, gue jadi makin paham, Nyai. Jadi bagi Sobat Suhu yang pengen coba dunia burung, santai aja, jangan buru-buru nyerah. Nih, Nyai, lo ada nggak sih cerita absurd lain soal pengalaman lo? Misalnya pas lo ketemu burung yang bentuknya aneh, atau lo kira itu burung tapi ternyata bukan. Wah, ada banget Suhu. Pernah nih, gue ketemu sama burung dari negara A. Terus, pas gue coba, kok rasanya kayak, ya lo tau lah, kayak lagi coba sesuatu yang baru banget. Dan lo nggak siap mental. Jadi, kalau lo nggak siap, bisa-bisa malah bikin lo nggak bisa bangun dari tempat tidur. Wah, jadi lo ngerasa kayak lagi coba makanan baru yang bikin lo nggak bisa move on gitu. Kalau gitu, Sobat Suhu, hati-hati ya. Jangan sampai ketemu burung yang bikin lo nggak bisa bangun. Oke Sobat Suhu, kembali lagi di podcast yang paling absurd dan penuh kejutan. Kalau lo baru gabung, gua mau kasih tahu, kita lagi ngobrolin soal dunia burung. Tapi jangan salah paham ya. Kita nggak ngomongin burung yang terbang-terbang di langit, tapi burung dalam arti yang lebih dekat dengan kita. Dan tentu saja ngobrol bareng Nyai Kemban, pakar burung yang udah keliling dunia merasakan berbagai macam jenis burung. Nyai, lo siap nambahin cerita kocak lagi? Siap Suhu, gue sih senang banget ya bisa ngobrol kayak gini. Karena dunia burung tuh nggak pernah kehabisan cerita lucu. Jadi Sobat Suhu siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke cerita-cerita yang bisa bikin lo ngakak sampai perut sakit. Gue udah siap banget. Nah, Nyai,
kan lo udah cerita tentang burung dari berbagai negara. Ada nggak sih yang bener-bener bikin lo terkejut? Misalnya burung yang lo kira bakal wah, malah bikin lo mikir, ini burung atau kejutan yang nggak diinginkan ya? Ada Suhu. Gue inget banget waktu gue nyobain burung dari negara F. Jadi gini, katanya si burung ini terkenal banget karena bentuknya yang unik banget kayak burung jantan yang pakai jas. Gue pikir, wah ini pasti keren banget. Pas dicoba, lo tahu nggak Suhu? Rasanya tuh kayak lo lagi ikut acara ulang tahun yang dihadiri sama orang-orang yang nggak lo kenal dan mereka semua ngasih lo hadiah yang nggak sesuai selera. Jadi lo pikir itu burung dengan penampilan keren. Ternyata malah bikin lo ngerasa kayak di pesta ulang tahun yang salah. Wah, ini sih udah kayak nonton film horor dengan twist komedi ya. Ya, kadang burung tuh kayak hadiah kejutan yang gak lo harapin. Gue mikir, wah ini burung pasti unik. Tapi pas coba, malah kayak rasanya jadi bingung deh. Gue jadi mikir, apa ini burung atau coba-coba yang lagi tren di TikTok? Jadi lo bisa dibilang terjebak tren sama burung itu ya, Nyai? Kayak orang yang lagi hype banget coba makanan viral, pas dicoba rasanya jadi kayak, ya gitu deh. Betul banget Suhu. Lo tahu nggak sih, kadang ada burung yang bentuknya itu wow, tapi pas dicoba malah jadi kayak ngedate sama orang yang cuma ngajak ngobrol soal cuaca. Boring banget. Jadi burung itu kayak pacar yang ngomongin cuaca terus ya. Ya ampun, gue baru tahu nih. Jadi kalau lo pengen nyobain burung harus hati-hati ya. Jangan sampai salah pilih, bisa-bisa lo malah bosan sendiri. Iya Suhu, kadang yang kelihatan wah itu belum tentu bikin lo terbang tinggi. Nah, gue pernah juga nih nyobain burung dari negara G. Katanya sih burung ini tuh bisa bikin lo terbang ke langit. Gue pikir, wah ini pasti spektakuler. Pas dicoba, kok rasanya kayak naik pesawat yang delay berjam-jam, malah pengen turun aja. Jadi lo pikir bakal terbang ke langit, malah terjebak di bandara. Waduh, itu sih udah kayak pengalaman di Bandara Soekarno-Hatta pas musim liburan. Penuh drama. Iya Suhu, kadang dunia burung tuh nggak sesuai harapan. Ada juga yang bentuknya gede banget, tapi begitu dicoba, rasanya malah bikin lo mikir, aduh, gue kena pranknya. Jadi burung itu kadang lebih kayak prank atau game show ya. Gue jadi mikir nih, Nyai, ada nggak burung yang bener-bener sesuai ekspektasi lo? Yang lo lihat dan langsung bilang, wah ini dia yang gue cari. Ada Suhu, gue inget banget ada burung dari negara H yang bentuknya nggak gede banget. Tapi pas gue coba, rasanya kayak, wah ini sih burung yang cocok buat gue. Seimbang, pas, kayak nemu pasangan hidup yang pas banget. Langsung deh gue bilang, ini burung favorit gue. Wah, jadi burung itu bisa kayak jodoh ya, Nyai. Pas ketemu langsung klik, nggak perlu mikir panjang lagi. Gue jadi pengen nyobain burung yang klik gitu deh. Iya Suhu, burung yang cocok itu kayak soulmate yang nggak bikin lu mikir ribet. Kalau lo nemu yang pas, rasanya tuh nggak mau berpisah. Tapi ya, buat nyari yang cocok, kadang kita harus mencoba banyak burung dulu. Jadi dunia burung ini emang penuh dengan petualangan dan kejutan ya, Nyai. Dari yang bisa bikin lo terbang, sampai yang bikin lo mikir, ini burung apa ya? Nah, buat Sobat Suhu yang pengen mulai nyelemin dunia burung, apa nih tips terakhir dari lu, Nyai? Tips gue sih, jangan buru-buru kecewa. Dunia burung tuh kaya, banyak banget jenisnya. Jadi sabar, nikmatin aja. Dan jangan pernah takut buat nyobain hal baru. Kalau burung yang pertama nggak cocok, ya coba lagi. Siapa tahu ketemu yang pas. Wah, mantep. Jadi jangan takut untuk terus mencoba ya Sobat Suhu. Kalau burung pertama nggak cocok, coba lagi. Siapa tahu ketemu yang bisa bikin lo terbang tinggi. Terima kasih banyak Nyai, udah cerita-cerita absurd yang bikin kita ketawa guling-guling. Kita bakal lanjut lagi di bagian selanjutnya. Selamat datang lagi Sobat Suhu. Kalau lo belum pernah ketawa ngakak sampai perut sakit, berarti lo belum dengerin podcast ini. Kita masih ngobrol soal dunia burung yang ya bisa dibilang nggak biasa. Di sini ada Nyai Kembang yang udah ngalamin hampir semua jenis burung dari seluruh dunia dan pastinya banyak banget cerita absurd yang akan bikin lo ngakak sampai lupa waktu. Nyai, lo siap buat tambahin cerita kocak lagi?
Siap banget Suhu. Gue tuh sebenarnya bingung deh. Dunia burung ini tuh bisa ngasih kejutan yang gak pernah lo bayangin. Jadi siap-siap aja ya Sobat Suhu. Karena podcast kali ini bakal bikin lo ngerasa, ini burung apa sih? Gue sih udah siap, Nyai. Lo kan udah cerita banyak banget soal burung-burung dari berbagai negara nih. Ada nggak sih burung yang lo kira bakal wow, ternyata malah bikin lo mikir, apa ini burung atau pesanan di restoran yang salah? Oh, ada banget Suhu. Jadi suatu kali gue nyobain burung dari negara I. Katanya sih burung ini tuh legendaris. Gue mikir, wah ini pasti yang keren banget. Pas dicoba, lo tau gak rasanya tuh kayak lo masuk ke restoran mahal, pesen steak, tapi yang datang malah burger mini. Gue sampai mikir, ini burung atau snack sambil nunggu makanan utama? Jadi lo berharap steak, yang datang malah burger mini. Itu sih udah kayak ngejalanin hidup yang penuh ekspektasi tapi nyatanya ya cuma burger. Wah, burung yang satu ini bisa dibilang udah ngacir dari harapan ya. Bener banget Suhu, kadang tuh burung tuh gak sesuai harapan. Gue pernah juga nih nyobain burung dari negara J. Katanya sih ini burung yang bisa bikin lu melayang. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bisa bawa gue ke awan. Pas dicoba rasanya kayak naik perahu naga di taman hiburan yang rusak. Gue sampai mikir, ini burung apa mainan anak-anak ya? Jadi lo pengen terbang ke awan, malah terjebak di perahu naga yang rusak. Ya ampun, itu sih udah kayak nonton film horor yang dibumbuin komedi. Gue jadi ngebayangin burung yang satu itu kayak permainan anak kecil yang lebih bikin pusing daripada terbang. Iya Suhu, kadang dunia burung tuh penuh kejutan. Lu gak pernah tahu apa yang bakal lu rasain. Ada juga nih, burung dari negara K. Bentuknya kecil banget. Tapi pas gue coba, rasanya tuh kayak makan kue ulang tahun yang pakai icing yang gak cocok. Manis, tapi malah bikin mual. Gue sampai bilang, ini burung apa kue lebaran? Jadi burung itu bisa kayak kue lebaran yang udah dicoba semua orang tapi tetap aja rasanya nggak sesuai selera. Gue jadi mikir nih, mungkin dunia burung ini lebih mirip sama kue ulang tahun ya? Ada yang enak, ada yang mau dibuang aja. Betul Suhu, kadang lo mikir, wah ini pasti enak. Pas dicoba malah bikin sakit gigi. Tapi ya gitu, dunia burung tuh kayak dunia kuliner. Kadang lo harus siap mental buat nemu yang gak sesuai harapan. Tapi ya kalau lo gak nyoba, lo gak akan tahu. Jadi dunia burung tuh kayak dunia kuliner ya, Nyai? Lu harus siap dengan kejutan rasa. Nah nih, kalau misalnya ada yang baru mau coba berpetualang di dunia burung, ada nggak sih tips dari lo supaya nggak terjebak kayak lo yang ngira bakal makan steak, dapetnya burger mini? Gue sih selalu bilang Suhu, jangan terlalu buru-buru ekspektasi tinggi. Nikmatin dulu setiap burung yang lo coba. Kalau lu langsung mikir, ini pasti yang terbaik, ya lu bakal kecewa. Tapi kalau lu nikmatin prosesnya, bisa jadi lu malah nemu yang terbaik tanpa lu sadari. Jadi jangan buru-buru ngejudge. Wah, itu dia. Nikmati prosesnya. Jadi Sobat Suhu, kalau lo pengen cobain dunia burung, jangan terlalu berharap langsung ketemu yang terbaik. Proses itu penting, biar lo bisa nikmatin setiap momen yang ada. Termasuk ketika lo dikasih burung yang bikin mikir, ini burung atau mainan Barbie? Bener banget Suhu. Jadi jangan sampai kecewa karena ekspektasi lu terlalu tinggi. Kadang lu malah nemu hal yang tak terduga yang bikin lo ngakak. Dunia burung tuh penuh misteri dan kita harus siap hadapin semua keanehannya. Jadi dunia burung itu penuh misteri dan keanehan ya. Terima kasih banyak Nyai, udah berbagi cerita absurd yang bikin kita ketawa. Kita bakal lanjut lagi di bagian berikutnya Sobat Suhu. Jangan lupa, burung itu kadang nggak seperti yang kita bayangin, tapi selalu penuh kejutan. Kembali lagi di podcast paling absurd dan penuh tawa Sobat Suhu. Kali ini kita masih ngobrolin soal dunia burung, tapi tenang, bukan burung yang terbang-terbang di langit itu ya. Kita lagi ngomongin burung yang lebih deket ke dunia kita, yang kadang bikin kita bingung, kadang bikin ngakak. Dan pastinya bareng Nyai Kembang, pakar burung yang udah nyoba semua jenis burung di dunia. Nyai, lu siap nggak ngasih kejutan lagi? Siap banget Suhu.
Gue sih udah gak sabar lagi buat ngasih cerita-cerita absurd yang bisa bikin lo ketawa sampai nyesel dengerin. Dunia burung ini tuh bener-bener gak ada abisnya. Penuh kejutan yang gak lu duga-duga. Gue sih udah siap, Nyai. Jadi kan lu udah cerita tentang banyak burung dari berbagai negara nih. Ada nggak sih burung yang lu kira bakal jadi pengalaman wow, ternyata malah jadi pengalaman what the heck? Kayak gini nih, lu kira bakal nikmatin sesuatu, malah terjebak di dalam momen yang bener-bener nggak enak. Oh, ada banget Suhu. Jadi suatu hari gue nyobain burung dari negara L. Katanya sih burung ini tuh bisa bikin lo terbang tinggi. Gue mikir, wah ini pasti burung yang luar biasa. Pas gue coba, lu tahu nggak Suhu, rasanya tuh kayak lu pesan es krim rasa durian, yang dateng malah es batu doang. Gue sampai mikir, ini burung atau bahan ujian yang bikin gue bingung? Jadi lu kira es krim durian, yang datang cuma es batu doang. Wah, itu sih udah kayak nyobain yang tampak enak tapi ternyata bikin kecewa parah. Gue jadi mikir dunia burung ini bisa kayak makanan yang dikira anak, rasanya justru bikin lu mikir 2 kali. Bener banget Suhu, kadang lu pikir bakal ketemu yang wah, ternyata malah dapet yang bikin lu bengong. Gue juga pernah coba burung dari negara M. Katanya sih burung ini tuh bisa bikin lu terbang luar biasa. Gue mikir, wah ini pasti burung yang luar biasa. Pas gue coba, lu tahu nggak Suhu, rasanya tuh kayak lu pesen es krim rasa durian, yang datang malah es batu doang. Gue sampai mikir, ini burung atau bahan ujian yang bikin gue bingung? Jadi lu kira es krim durian, yang datang cuma es batu doang. Wah, itu sih udah kayak pacar yang cuma bilang sayang tapi nggak pernah buktiin. Iya Suhu, kadang ada burung yang bikin lu berpikir, ini dia yang gue cari. Tapi pas dicoba, rasanya tuh entah kenapa malah bikin lu mikir, ini burung atau prank ya? Gue pernah coba burung dari negara N. Katanya sih burung ini bisa bikin lu ya terbang tinggi lah. Gue pikir, wah ini burung pasti bakal seru. Pas dicoba malah bikin gue kayak naik sepeda di jalanan berlubang. Bikin pusing, gak nyenengin, malah pengen turun. Burung yang bikin lu naik sepeda berlubang, itu sih udah kayak pengalaman yang bikin kita mikir, kenapa gue malah ada di sini? Gue jadi inget tuh, kadang burung bisa kayak jalan-jalan yang gak mulus. Lu pikir bakal enak, malah bikin lu terjengkang. Bener banget Suhu, kadang dunia burung tuh penuh dengan hal-hal yang gak terduga. Lu pikir bakal dapet yang paling bagus, yang datang malah yang bikin lu kecewa parah. Tapi ya kalau lu gak berani coba, lu gak akan tahu mana burung yang bener-bener bisa bikin lu terbang tinggi. Jadi kadang lo harus berani kecewa dulu baru bisa ketemu yang terbaik ya, Nyai. Gila, dunia burung ini bisa bikin lu nangis ketawa, bingung, dan kadang ngerasa kayak hidup ini penuh dengan pilihan yang salah. Iya Suhu, dunia burung tuh kaya banget. Lu harus siap untuk semua kemungkinan. Ada yang manis, ada yang gak sesuai harapan. Tapi yang penting lu nikmatin prosesnya. Kadang lu bakal ketemu yang wah, kadang ya lu ketemu yang what the heck. Tapi itu yang bikin seru. Jadi Sobat Suhu, kalau lu pengen nyobain dunia burung, jangan takut untuk terjebak dalam momen yang absurd dan bikin bingung. Nikmatin aja, siapa tahu lu nemu yang bener-bener bikin lu terbang tinggi, atau ya setidaknya nggak bikin lu jatuh dari sepeda berlubang. Betul Suhu, jadi jangan takut kecewa. Dunia burung itu penuh dengan kejutan yang nggak terduga dan kita cuma perlu siap hadapin itu semua. Karena hidup ini nggak selalu mulus kan? Bener banget. Terima kasih banyak Nyai udah bawa semua cerita absurd dan kocak ini. Kita bakal lanjut lagi di bagian berikutnya Sobat Suhu. Jangan lupa, hidup itu penuh dengan burung yang nggak selalu sesuai harapan, tapi tetap seru untuk dijalani. Balik lagi di podcast absurd dan penuh kejutan. Ini dia Sobat Suhu. Kita masih ngobrolin soal dunia burung yang penuh misteri. Tentunya bersama Nyai Kembang yang udah keliling dunia dan merasakan segala jenis burung yang ada. Jadi Nyai, lo siap gak bikin kita makin pusing dan ngakak? Siap banget Suhu. Dunia burung tuh nggak ada habisnya. Gue nggak pernah bisa nebak burung yang mana yang bakal bikin gue ketawa sampai keluar air mata. Tapi kali ini gue bawa cerita yang lebih absurd dari yang sebelumnya, jadi siap-siap ya.
Udah gak sabar nih, Nyai. Jadi kan lo udah cerita soal burung dari berbagai negara. Nah, kali ini ada nggak sih burung yang lo kira bakal kayak film action yang bikin lo terbang tinggi? Ternyata malah jadi film drama yang penuh dengan air mata. Oh, ada banget Suhu. Jadi waktu itu gue nyobain burung dari negara O. Katanya sih ini burung yang bisa bikin lo terbang, ngerasain kebebasan. Gue mikir, wah ini pasti burung yang luar biasa. Pas dicoba, lo tau nggak rasanya kayak nonton film sedih yang diakhiri dengan ciuman tapi yang dicium malah air mata sendiri. Jadi lo kira film action, yang datang malah film drama sedih. Wah, itu sih udah kayak kisah cinta yang gak pernah sampai ke ending bahagia ya. Iya Suhu, kadang dunia burung tuh bisa bikin lo berharap banget. Tapi pas dicoba, malah bikin lo nangis sendirian di pojokan. Gue pernah juga nih nyobain burung dari negara P. Katanya sih burung ini tuh bisa bawa lo terbang ke langit. Gue mikir, wah ini pasti gokil banget. Pas dicoba, rasanya kayak naik sepeda yang banyak kempes, nyangkut di jalan berlubang dan gak bisa maju. Burung yang bikin lo kayak naik sepeda kempes. Itu udah kayak perjalanan hidup yang penuh lika-liku ya. Lo kira bakal smooth, malah terjebak di lubang yang bikin lo gak bisa maju. Iya Suhu, kadang burung itu nggak bisa bikin kita terbang, malah bikin kita terjebak di jalanan yang licin dan gelap. Gue sampai mikir, ini burung atau proyekan gagal? Jadi burung itu kayak proyek gagal. Gila sih, Nyai. Dunia burung bisa lebih absurd dari yang kita bayangin. Tapi lo pernah gak sih nemu burung yang lo kira bakal bikin lo terbang sampai ke bulan, ternyata lo malah pendaratan darurat? Pernah banget Suhu. Jadi waktu itu gue nyobain burung dari negara Ki. Katanya sih ini burung itu punya kekuatan luar biasa. Gue mikir, wah ini pasti bisa bawa gue ke bulan. Pas dicoba, lo tahu nggak rasanya kayak naik pesawat yang nggak punya sayap, terus pas mendarat malah nyasar ke kebun tetangga. Jadi lo kira pesawat ke bulan, malah pesawat nyasar ke kebun tetangga. Waduh, itu sih udah kayak perasaan orang yang pengen liburan ke luar negeri, yang dapat malah staycation di rumah. Iya Suhu, kadang dunia burung tuh penuh dengan harapan palsu. Gue juga pernah nyobain burung dari negara R. Katanya sih bisa bikin lo terbang lebih tinggi dari burung-burung lainnya. Gue mikir, ini pasti burung yang luar biasa. Pasti coba, rasanya kayak naik mobil yang gak bisa nyala. Malah bikin lo stuck di jalanan. Jadi lo kira burung yang bisa bikin terbang, malah mobil mogok. Itu sih udah kayak pengalaman jalan-jalan yang diinginkan tapi berakhir di bengkel. Dunia burung ini gak bisa ditebak ya. Bener banget Suhu, dunia burung itu penuh kejutan. Ada yang bikin kita terbang, ada juga yang bikin kita stuck di tengah jalan. Tapi itulah yang bikin dunia burung tuh seru. Karena lo gak akan pernah tahu burung mana yang bakal bikin lo terbang tinggi atau justru terjerumus dalam kekacauan. Jadi Sobat Suhu, dunia burung itu bisa jadi perjalanan yang bikin lo terbang tinggi atau malah terjebak di jalanan yang gak jelas. Tapi yang penting, nikmatin aja prosesnya ya. Jangan terlalu ngarep terlalu tinggi karena bisa jadi lo malah naik sepeda kempes atau nyasar ke kebun tetangga. Betul banget Suhu. Jangan sampai kecewa ya. Dunia burung itu penuh dengan kejutan yang gak bisa lo prediksi. Dan kadang hal itu yang bikin hidup kita jadi lebih seru. Oke Sobat Suhu, itu dia. Jangan lupa, hidup ini gak selalu mulus. Kadang lo harus siap untuk kecewa dulu, baru bisa ketemu yang bener-bener bikin lo terbang tinggi. Terima kasih banyak Nyai udah berbagi cerita absurd yang bener-bener bikin kita ketawa sampai lemes. Kita bakal lanjut lagi di bagian selanjutnya. Kembali lagi Sobat Suhu, masih bareng Nyai Kembang yang udah keliling dunia dan nyobain segala jenis burung yang ada. Jadi buat lo yang baru dengerin, jangan salah paham. Kita nggak ngomongin burung yang terbang-terbang di langit, tapi burung yang lebih dekat, yang kadang bikin lo mikir ini burung atau kejutan yang nggak jelas.
Nah, Nyai, lo siap nggak buat bikin kita tambah pusing dan ketawa ngakak? Siap banget, Suhu. Dunia burung tuh nggak ada matinya. Semakin gue belajar, semakin banyak burung yang ternyata bisa bikin lo ketawa guling-guling. Jadi siap-siap ya, karena gue bakal cerita hal yang paling absurd kali ini. Oke banget, Nyai. Gue udah siap banget. Jadi, Nyai, lo udah banyak cerita soal burung yang bikin lo bingung dan ngakak kan? Tapi pernah nggak sih lo nyobain burung yang lo kira bakal jadi pengalaman seru, tapi malah jadi kayak kejutan yang nggak diinginkan? Kayak dapat hadiah ultah yang salah. Oh, pernah banget, Suhu. Jadi, waktu itu gue nyobain burung dari negara es. Katanya sih burung ini tuh legendaris banget. Gue mikir, wah pasti ini bakal keren banget. Pas dicoba, lo tahu nggak, Suhu? Rasanya tuh kayak lo dapat kado ultahan yang isinya kaos kaki doang. Gue sampai mikir, ini burung apa sarung tangan? Jadi lo kira dapat hadiah ultah yang keren, ternyata cuma kaos kaki yang salah ukuran. Itu sih udah kayak berharap dapat sepeda, dapatnya kaos kaki yang salah ukuran. Iya, Suhu. Gue juga pernah nyobain burung dari negara T. Katanya bisa bikin lo terbang tinggi banget sampai ke bintang. Gue mikir, wah ini burung pasti canggih banget. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naikin mobil yang bannya bocor. Gue sampai mikir, ini burung atau kendaraan yang perlu tambal ban? Jadi lo kira burung bisa bawa lo terbang, yang datang malah kendaraan bocor. Itu sih udah kayak perjalanan hidup yang berakhir di bengkel. Gila, dunia burung ini emang penuh kejutan ya. Bener banget, Suhu. Kadang burung yang kelihatannya luar biasa ternyata cuma mimpi buruk yang gak diinginkan. Gue juga pernah coba burung dari negara U. Katanya bisa bikin lo terbang sampai keluar angkasa. Gue mikir, wah ini burung pasti keren banget. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak makan durian yang udah busuk. Gue sampai mikir, ini burung apa radun busuk? Durian busuk, lo kira burung bakal bawa lo keluar angkasa, ternyata malah bikin lo pusing kayak makan durian busuk. Itu sih udah kayak nunggu janji yang gak ditepati. Iya, Suhu. Dunia burung itu nggak bisa diprediksi. Lo bisa ketemu yang wow, tapi bisa juga dapat yang bikin lo bertanya, ini burung atau cuma prank yang dikemas rapih? Gue juga pernah cobain burung dari negara V. Katanya bisa bawa lo ke puncak dunia. Gue mikir, wah ini pasti burung yang hebat banget. Pasti coba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik kuda yang nggak ngerti arah. Jadi lo kira burung bakal bawa lo ke puncak dunia, malah naik kuda yang nyasar. Wah, itu sih udah kayak naik motor yang nyasar ke tempat salah. Dunia burung ini memang bisa bikin kita pusing ya. Iya, Suhu. Kadang kita mikir burung itu bakal bawa kita terbang tinggi. Tapi pas dicoba malah bikin kita jatuh bebas. Gue sampai mikir, burung ini bener-bener punya kekuatan super atau cuma pengen jadi bintang di film aksi yang gagal? Burung yang gagal jadi bintang film aksi. Itu sih udah kayak film superhero yang gak ada aksinya. Tapi kadang ya gitu deh, kita berharap tinggi banget, yang datang malah bikin kita terjatuh. Betul banget, Suhu. Kadang dunia burung itu kayak lo nggak tahu apa yang bakal datang. Lo kira bakal terbang tinggi, tapi yang datang malah jatuh bebas yang nggak bisa lo hindarin. Tapi ya, itulah yang bikin seru. Lo nggak pernah tahu apa yang bakal lo temui. Jadi dunia burung ini benar-benar kayak permainan kejutan ya, Nyai ya. Lo pikir bakal dapat yang luar biasa, malah dapat pengalaman yang ya gitu deh. Tapi seru juga ya, nggak bisa diprediksi. Iya, Suhu. Kadang dunia burung itu bikin lo mikir, kenapa gue nyobain ini? Tapi begitu lo lihat ke belakang, lo ketawa aja karena kejutan-kejutannya. Itu tuh yang bikin hidup seru. Jadi Sobat Suhu, dunia burung itu emang penuh dengan kejutan. Kadang lo dapat burung yang bikin lo terbang tinggi, kadang lo dapat yang bikin lo nyasar ke kebun tetangga. Yang penting, nikmatin aja perjalanan ini. Bener banget, Suhu. Jangan takut buat nyobain, karena lo nggak akan tahu apa yang bakal lo temui. Dunia burung itu penuh dengan kejutan. Kadang lucu, kadang absurd, tapi selalu seru. Mantap banget, Nyai. Terima kasih banget udah bagi cerita yang bikin kita semua ngakak. Kita bakal lanjut lagi di bagian selanjutnya, Sobat Suhu. Jangan lupa, hidup ini penuh kejutan, jadi jangan takut untuk terus terbang.
Halo Sobat Suhu, kembali lagi di podcast yang penuh kejutan dan tawa. Masih bareng Nyai Kembang, pakar burung yang udah nyobain segala jenis burung di dunia, dan tentu saja kita udah dengar banyak cerita absurd yang bikin ngakak. Nyai, lo siap gak buat bawa kita ke level absurd yang lebih tinggi lagi? Siap banget, Suhu. Gue nggak pernah berhenti kaget sama burung-burung yang gue temuin. Setiap burung itu punya kejutan sendiri. Dan hari ini, gue bawa cerita yang lebih parah lagi. Jadi, siap-siap ketawa sampai nggak bisa nafas. Hahaha, gue udah siap. Oke Nyai, kan lo udah cerita soal banyak burung yang bikin lo bingung. Ada gak sih burung yang lo kira bakal jadi burung idaman, tapi malah jadi burung yang, ya, kayak lo denger cerita teman yang lagi curhat, tapi gak ada solusinya. Oh, pasti ada, Suhu. Jadi waktu itu gue nyobain burung dari negara W. Katanya sih ini burung super langka. Gue mikir, wah ini pasti burung yang beda dari yang lain. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak lu denger temen curhat tentang hubungan yang toksik, terus lu nggak bisa ngasih solusi. Gue sampai bilang, ini burung atau drama TV yang nggak ada endingnya. Hahaha, gue kira dapat burung langka, ternyata dapat drama tanpa solusi. Itu sih udah kayak nonton acara TV yang gak pernah ada akhirnya. Hahaha, dunia burung ini penuh kejutan yang bikin kita bingung. Yah. Iya, Suhu. Kadang lu berharap banget, tapi ya yang datang malah bikin lu bingung. Gue juga pernah nyobain burung dari negara X. Katanya sih bisa bikin lu terbang sampai ke langit. Gue mikir, ini burung pasti keren banget. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak naik angkot yang remnya blong. Burung yang bikin lo naik angkot remblong. Itu udah kayak hidup yang penuh kejutan. Lo pikir bakal lancar, malah bikin lo terombang-ambing. Bener banget, Suhu. Dunia burung itu sering banget bikin lo mikir, apa ini burung atau ujian hidup? Gue pernah juga nih nyobain burung dari negara Y. Katanya sih bisa bikin lo merasa kayak terbang di angkasa. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bener-bener spesial. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak nunggu bus yang nggak datang-datang. Jadi lo kira terbang di angkasa, malah nunggu bus yang gak jelas. Itu sih udah kayak nunggu kesempatan yang gak datang-datang. Gue jadi penasaran nih Nyai, ada gak sih burung yang lo kira bakal jadi hero dalam hidup lo, tapi malah jadi, ya, kayak burung yang gak bisa terbang? Oh, ada banget, Suhu. Jadi waktu itu gue nyobain burung dari negara Z. Katanya sih ini burung legendaris. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bakal jadi hero gue. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak dapet hadiah ulang tahun yang salah. Kayak kado yang cuma berisi tisu basah. Jadi lo kira dapet hadiah heroik, malah dapet tisu basah. Wah, itu sih udah kayak berharap dapet piala, dapatnya hanya selembar kertas kosong. Iya, Suhu. Kadang burung itu bisa bikin lu kecewa banget. Gue juga pernah nyobain burung dari negara AA. Katanya sih ini burung yang bisa bawa lu ke puncak dunia. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bisa bikin gue jadi orang paling bahagia. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak naik roller coaster yang rusak, lu malah nggak bergerak sama sekali. Roller coaster rusak. Jadi, lu kira bakal naik ke puncak dunia, malah stuck di tempat. Itu sih udah kayak nunggu sesuatu yang gak pernah datang. Terus lo hanya bisa terdiam. Bener banget, Suhu. Dunia burung itu kadang bisa bikin lu ngedumel, tapi kadang juga bisa bikin lu tertawa. Gue sampai mikir, burung ini atau hanya ilusi yang gue harapkan? Tapi ya, lu gak akan tahu kalau gak nyoba. Jadi dunia burung itu kayak mimpi buruk yang bisa jadi lucu. Lu gak pernah tahu apa yang bakal datang. Tapi yang jelas, lo harus siap buat ketawa dan kecewa. Nyai, lo punya pesan gak buat Sobat Suhu yang mungkin lagi mikir buat terbang ke dunia burung? Pesan gue sih jangan takut buat mencoba. Dunia burung itu penuh dengan kejutan dan lu nggak akan tahu apakah lu bakal terbang atau malah kejebak di jalan yang nggak jelas. Yang penting, nikmatin aja. Kadang kecewa itu bagian dari proses dan bisa jadi malah jadi bahan tawa. Mantap! Jadi Sobat Suhu, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru walaupun kadang lo bakal kecewa atau malah kebingungan. Karena hidup itu penuh dengan kejutan, baik yang manis atau yang absurd. Iya, Suhu. Jadi Sobat Suhu nikmatin aja perjalanan hidupnya. Biar nggak nyesel.
Dan seperti biasa, dunia burung itu selalu punya cerita yang nggak akan pernah bisa lu duga. Hahaha, bener banget. Terima kasih banyak Nyai udah berbagi cerita yang absurd dan kocak banget. Kita bakal lanjut lagi di bagian berikutnya ya Sobat Suhu. Jangan lupa, hidup ini penuh kejutan yang gak terduga. Jadi selalu siap untuk terbang. Kembali lagi di podcast yang penuh dengan kebingungan dan tawa, Sobat Suhu. Kita masih ngobrolin dunia burung yang penuh kejutan. Dan tentunya bareng Nyai Kembal yang udah keliling dunia dan nyobain segala jenis burung yang ada. Jadi, Nyai, lu siap gak buat bawa kita ke level absurd yang lebih tinggi lagi? Siap banget, Suhu. Gue nggak akan berhenti bikin lo ketawa sampai nggak bisa nafas. Burung-burung yang gue temuin tuh bener-bener bikin gue bingung dan kadang nggak ngerti lagi. Pokoknya hari ini gue bawa cerita yang makin gila. Jadi siap-siap ya. Gue udah gak sabar. Oke, Nyai, jadi kan kita udah dengar banyak cerita soal burung yang bikin lo kaget. Ada gak sih burung yang lo kira bakal jadi pengalaman yang epic? Malah jadi kayak pengalaman yang penuh kekecewaan. Kayak nonton film horor yang gak ada serem-seremnya. Oh, ada banget, Suhu. Jadi waktu itu gue nyobain burung dari negara AB. Katanya sih burung ini bisa bikin lo terbang lebih tinggi dari burung-burung lainnya. Gue mikir, wah ini pasti burung yang keren banget. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak nonton film horor yang plotnya cuma jalan mundur. Gue sampai mikir, ini burung atau film remake yang gagal? Jadi lo kira film horor yang menegangkan, yang datang malah film horor yang bikin lo tidur. Itu sih udah kayak nonton film yang cuma diisi sama adegan tidur doang. Iya, Suhu, gue juga pernah nyobain burung dari negara CD. Katanya sih burung ini punya kekuatan luar biasa. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bakal bikin gue melayang. Pas dicoba, lo tahu nggak, rasanya kayak naik pesawat yang gagal terbang. Gue sampai mikir, ini burung atau pesawat mainan yang dibeli di pasar malam. Burung yang jadi pesawat mainan. Itu udah kayak lo pikir naik pesawat ke luar negeri. Yang datang cuma tiket ke warung sebelah. Iya, Suhu, kadang dunia burung tuh penuh kejutan yang gak terduga. Gue pernah coba burung dari negara EF. Katanya bisa bikin lo terbang sampai keluar angkasa. Gue mikir, wah ini pasti burung yang luar biasa. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik sepeda yang bannya kebablasan. Hahaha. Sepeda yang banyak kebablasan. Itu sih udah kayak perjalanan hidup yang lo kira bakal sukses. Malah bikin lo terjerembab di jalanan. Bener banget, Suhu. Kadang burung yang lo kira bakal jadi pahlawan hidup malah jadi bahan tertawaan. Gue pernah juga nyobain burung dari negara FG. Katanya bisa bikin lo terbang tinggi dan rasain kebebasan. Gue mikir, wah ini pasti burung impian. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik kereta yang jalannya nggak jelas. Burung yang naik kereta. Itu sih udah kayak berharap dapet tiket pesawat. Malah dapet tiket kereta yang nyasar ke tempat yang gak jelas. Iya, Suhu, dunia burung tuh kadang bikin lo merasa kayak lo lagi di acara game show yang gak ada hadiahnya. Gue juga pernah nyobain burung dari negara HI. Katanya sih bisa bawa lo terbang sampai ke langit. Gue mikir, wah ini pasti burung yang luar biasa. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik becak yang belok-beloknya jelas. Jadi lo kira terbang tinggi, malah naik becak yang belok-belok. Itu sih udah kayak lo berharap bisa liburan ke luar negeri, yang datang malah jalan-jalan ke pasar tradisional. Iya, Suhu, kadang lo mikir, ini burung apa becak? Burung-burung yang gue temuin tuh bikin gue gak bisa berhenti ketawa. Gue juga pernah nyobain burung dari negara JI. Katanya sih burung ini bisa terbang lebih tinggi dari pesawat. Gue mikir, wah pasti ini burung terbaik. Pas dicoba, lo tahu gak, rasanya kayak naik bus yang udah penuh banget. Burung yang kayak naik bus penuh, itu sih udah kayak naik kendaraan umum yang gak ada tempat duduk. Kadang emang dunia burung ini gak ada habisnya ya.
Bener banget Suhu. Kadang dunia burung itu penuh dengan kejutan yang gak pernah lo duga. Gue sampai mikir, ini burung apa film komedi yang gak lucu-lucu banget. Tapi ya itulah yang bikin dunia burung seru. Kita gak pernah tahu apa yang bakal datang. Jadi, Sobat Suhu, dunia burung itu nggak bisa diprediksi. Lo bisa dapat burung yang terbang tinggi, atau malah yang bikin lo stuck di jalanan penuh kebingungan. Yang penting, nikmatin aja, karena hidup ini penuh dengan kejutan. Iya Suhu, jangan takut untuk coba hal-hal baru. Karena lo gak akan tahu apa yang bakal lo temuin. Dunia burung itu penuh dengan hal-hal aneh dan lucu. Bener banget, Nyai. Terima kasih udah bikin kita ketawa terus. Kita bakal lanjut lagi di bagian berikutnya, Sobat Suhu. Jangan lupa, hidup ini penuh dengan kejutan. Baik yang lucu, baik yang absurd. Siap-siap terbang tinggi, atau malah tersesat di jalanan. Halo Sobat Suhu, kembali lagi di podcast yang penuh kejutan, tawa, dan dunia burung yang bikin pusing. Masih bareng Nyai Kembang yang udah nyobain segala jenis burung yang ada di dunia. Nyai, lo siap gak bawa kita ke level absurd yang lebih tinggi lagi? Kali ini gue udah siap banget deh. Siap banget Suhu. Dunia burung tuh gak ada habisnya. Kadang lo kira bakal dapat burung yang bikin lo terbang tinggi. Yang datang malah burung yang bikin lo muter-muter gak jelas. Hahaha. Udah kayak naik karusel yang gak berhenti muter ya. Oke Nyai, jadi kan lo udah cerita soal burung yang bikin lo bingung dan tertawa. Tapi pernah gak lo ketemu burung yang lo kira bakal jadi pengalaman epik? Malah jadi pengalaman yang penuh kebingungan. Kayak main game yang bugnya gak selesai. Oh, ada banget Suhu. Jadi waktu itu gue nyobain burung dari negara JK. Katanya sih burung ini tuh bisa membawa lo ke langit. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bakal bawa gue ke dunia lain. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak main game yang terus nge-crash. Gue sampai mikir, ini burung atau aplikasi nggak pernah update. Burung yang kayak aplikasi yang nge-crash, itu sih udah kayak nunggu liburan. Malah dapat notifikasi error. Dunia burung ini emang penuh dengan kejutan ya. Iya Suhu, gue juga pernah nyobain burung dari negara LM. Katanya sih bisa bikin lo terbang tinggi banget, lebih tinggi dari burung-burung lainnya. Gue mikir, wah ini pasti burung yang luar biasa. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak naik lift yang nggak pernah sampai ke atas. Jadi lo kira terbang tinggi, malah naik lift yang stuck. Itu sih udah kayak nunggu pesawat, yang datang malah kereta yang nyasar ke rel yang salah. Bener banget Suhu. Kadang burung yang kita harap-harapkan malah jadi hal yang paling bikin frustasi. Gue juga pernah coba burung dari negara OP. Katanya bisa bikin lo terbang sampai ke bintang-bintang. Gue mikir, wah ini pasti burung paling keren. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak naik mobil yang bensinnya habis di tengah jalan. Burung yang kayak mobil bensinnya habis, itu udah kayak naik motor, malah motor mogok di tengah jalan. Dunia burung ini penuh dengan kejutan yang kadang bikin kita pusing banget. Iya Suhu, kadang kita mikir burung itu bakal bawa kita ke puncak, malah bawa kita nyasar ke jalan buntu. Gue juga pernah nyobain burung dari negara KR. Katanya sih burung ini bisa bawa lo terbang keluar angkasa. Gue mikir, wah ini pasti burung yang luar biasa. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik pesawat yang nyasar ke bandara yang salah. Jadi lo kira pesawat terbang keluar angkasa, malah pesawatnya nyasar ke bandara yang gak jelas. Itu sih udah kayak nungguin acara yang gak ada jadwalnya. Bener banget Suhu. Kadang dunia burung itu penuh dengan hal-hal yang gak bisa kita prediksi. Lo kira bakal dapat pengalaman yang seru, yang datang malah bikin lo bingung dan terjebak di tempat yang gak jelas. Gue pernah juga nyobain burung dari negara ST. Katanya bisa bawa lo terbang ke puncak dunia. Gue mikir, ini pasti burung legendaris. Pas dicoba, lu tahu nggak? Rasanya kayak naik kereta yang remnya blong. Burung yang kayak kereta remblong, itu sih udah kayak nunggu acara seru. Malah dapat iklan yang gak ada hubungannya. Dunia burung ini tuh bener-bener absurd ya. Iya Suhu, dunia burung ini nggak bisa diprediksi. Kadang lo bisa dapat pengalaman yang luar biasa, kadang ya lu cuma dapat pengalaman yang bikin pusing dan ketawa. Tapi ya itulah hidup. Kadang lo harus siap kecewa dulu sebelum akhirnya bisa terbang yang sesungguhnya.
Jadi Sobat Suhu, jangan takut mencoba hal baru. Bahkan kalau itu burung yang nggak kita duga bakal bikin kita terbang. Karena lo nggak pernah tahu, hidup ini penuh dengan kejutan. Dan jangan lupa, kadang lo harus siap kecewa dulu baru bisa menikmati terbang yang sesungguhnya. Iya, Suhu. Dunia burung itu penuh dengan hal-hal tak terduga. Jadi nikmatin aja perjalanan hidupnya, biar nggak nyesel. Karena siapa tahu, lu bakal ketemu burung yang benar-benar bisa bikin lo terbang tinggi. Terima kasih banyak Nyai. Kita bakal lanjut lagi di bagian berikutnya Sobat Suhu. Jangan lupa, hidup itu penuh kejutan yang gak selalu kita harapkan. Jadi selalu siap untuk terbang atau nyasar di jalanan. Halo Sobat Suhu, kembali lagi di podcast yang makin absurd, penuh tawa dan dunia burung yang penuh kejutan yang gak jelas. Masih bareng Nyai Kembang yang udah mengunjungi berbagai negara dan nyobain segala jenis burung yang ada. Nyai, lo siap nggak bawa kita ke level absurd yang lebih tinggi lagi? Kayaknya kali ini bakal lebih gila. Siap banget, Suhu. Dunia burung itu nggak pernah habisnya. Kadang lo kira lo bakal dapat burung yang bikin lo terbang tinggi. Yang dateng malah burungnya bikin lo nyasar kayak nyasar di pasar malam. Itu sih udah kayak nyasar di pasar malam yang nggak ada ujungnya ya. Oke Nyai, jadi selama ini kita udah dengar cerita absurd tentang burung-burung yang bikin lo bingung dan ngakak. Tapi pernah nggak sih lo ketemu burung yang lo kira bakal jadi pengalaman epik, malah jadi kayak prank yang nggak lucu? Oh, pasti ada, Suhu. Jadi waktu itu gue nyobain burung dari negara MN. Katanya sih burung ini bisa bawa lo ke tempat yang paling tinggi. Gue mikir, wah ini burung pasti bisa bawa gue ke puncak dunia. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak dapet prank dari temen lo yang bilang gue bawa lo ke langit. Tapi yang datang malah es krim yang kebanyakan gula. Burung bawa lo ke langit, malah es krim kebanyakan gula. Itu sih udah kayak nungguin bulan purnama, yang datang malah bulan sabit yang nggak jelas. Iya, Suhu. Kadang dunia burung tuh bikin lo bingung banget. Gue juga pernah nyobain burung dari negara Opeki. Katanya bisa bawa lo keluar angkasa. Gue mikir, wah ini pasti burung luar biasa. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik perahu yang nggak bisa ngelayar. Burung yang kayak perahu yang nggak ngelayar. Itu sih udah kayak naik kapal pesiar, malah cuma bisa jalan di laut seiprit. Bener banget, Suhu. Kadang lo mikir dapat burung yang luar biasa, yang datang malah burung yang lebih mirip sepeda. Gue pernah nyobain burung dari negara ST. Katanya sih burung ini bisa bawa lo ke puncak langit. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bakal bikin gue terbang. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik sepeda yang remnya nggak berfungsi. Jadi lu kira naik langit, malah naik sepeda yang remnya blong. Itu udah kayak nunggu di jalan tol, malah dapet jalan berbatu yang nggak ada ujungnya. Iya, Suhu. Kadang burung yang lo harapin buat jadi pahlawan malah jadi komedian yang nggak lucu. Gue juga pernah nyobain burung dari negara UVW. Katanya bisa gawa lo ke bintang. Gue mikir, wah ini pasti burung yang bisa jadi sahabat gue. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik pesawat yang cuma bisa terbang ke tetangga sebelah. Pesawat yang cuma bisa terbang ke tetangga sebelah. Itu sih udah kayak ngarep liburan ke Bali, dapatnya tiket kereta ke Bandung. Iya, Suhu. Dunia burung tuh nggak ada habisnya. Gue juga pernah coba burung dari negara WXY. Katanya sih bisa terbang tinggi banget, lebih tinggi dari awan. Gue mikir, ini burung pasti bisa bawa gue ke langit yang lebih luas. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik unta yang nggak tahu arah. Burung yang kayak naik onta. Itu sih udah kayak ngarep naik Ferrari, dapetnya naik onta yang jalannya pelan banget. Bener banget, Suhu. Kadang lo mikir burung bakal jadi petualangan luar biasa, malah jadi pengalaman yang bikin lo nunggu lama di postguard. Gue juga pernah coba burung dari negara YSZ. Katanya sih burung ini bisa bawa lo terbang lebih cepat dari pesawat. Gue mikir, wah ini burung pasti keren banget. Pas dicoba, lo tahu nggak? Rasanya kayak naik becak yang muter-muter tanpa tujuan. Burung yang kayak becak muter-muter. Itu sih udah kayak nunggu di bandara buat penerbangan, dapatnya justru jalan ke bengkel. Iya, Suhu. Dunia burung itu penuh kejutan yang nggak bisa diprediksi. Lo bisa berharap dapat pengalaman epik, tapi yang datang malah burung yang bikin lo mikir, ini burung atau pernya nggak lucu. Tapi ya, hidup itu emang begitu.
Kadang lo harus siap kecewa dulu biar bisa tertawa akhirnya. Jadi dunia burung itu kayak parkir di tempat yang salah ya. Lo kira dapat tempat yang nyaman, malah dapat tempat yang penuh masalah. Bener banget, Suhu. Jadi jangan takut nyobain hal-hal baru. Lo nggak akan tahu apa yang bakal datang. Dan itu yang bikin hidup lebih seru. Dunia burung itu penuh dengan hal-hal lucu dan absurd. Jadi nikmatin aja. Mantap banget, Nyai. Kita bakal lanjut lagi di bagian selanjutnya, Sobat Suhu. Jangan lupa, hidup itu penuh kejutan, baik yang lucu atau absurd. Jadi siap-siap buat terbang atau malah nyasar di jalanan.